lupa like, comment, share, dan subscribe. Hai teman-teman, kembali lagi di channel Little Cat Family. Hari ini kita mau berbagi cerita tentang grooming kucing di rumah sendiri. Nah, sebelum kita melakukan grooming, di sini kita mau jelasin dulu manfaat dari grooming si kucingnya. Manfaat dari grooming kucing itu bisa membuat bulu atau rambut dari kucing kalian menjadi bersih, wangi, dan mengurangi kerontokan. Yang lebih penting lagi adalah kalian lebih tahu apakah kucing kalian menderita penyakit kulit seperti jamur, kutu, dan lain-lain. Jadi sebelum kalian melakukan grooming, lebih bagus kalian mengecek dulu semua di bagian bulu-bulu kucing, kulitnya apakah ada kutu atau jamur ya teman-teman. Terus juga jangan lupa cek telinganya juga. Untuk grooming yang normal dilakukan tergantung daripada aktivitas si kucing. Untuk normalnya si grooming biasanya dilakukan 3-4 minggu sekali. Semuanya tergantung dari keadaan dan kebutuhan kucing kalian. Untuk teman-teman yang mungkin kucingnya ada masalah kulit, bagusnya kalian langsung konsultasi ke dokter hewan. Nah, yang juga harus diperhatikan itu adalah waktu untuk grooming kucing kalian ya teman-teman. Waktu yang tepat untuk grooming kucing kesayangan teman-teman dari pukul 8 hingga jam 16 atau jam 4 sore. Kalau teman-teman groomingnya di atas atau di bawah waktu tersebut, suhu cenderung dingin, takutnya kucing kalian bisa kedinginan. Yang benar-benar harus diperhatiin sebelum kucing kalian grooming, yang pertama kucing kalian benar-benar sehat, tidak sedang dalam keadaan sakit, contohnya seperti flu. Tidak boleh timbul masalah klinis seperti muntah, diare berlebihan, keluar cairan dari mata, hidung, atau telinga. Untuk suhu normal pada kucing sekitar 38 sampai 39,2 derajat Celcius ya teman-teman. Apabila di atas itu baiknya diamkan kucing di ruangan ber-AC. Jangan biarkan kucing stres. Kemudian teman-teman bisa periksa kembali apabila suhunya tidak normal, sebaiknya langsung ke dokter teman-teman ya. Nah, di sini aku mau jelasin apa-apa aja sih yang aku pakai sebelum grooming kucing. Pertama aku siapin ini cairan untuk pembersih telinga ya teman-teman. Terus ini tisu untuk membersihkan matanya. Ini sampo pemutih khusus untuk warna putih, yang ini yang full color loh teman-teman. Jadi aku biasanya gunakan 2 sampo di sini. Dan tergantung juga sih, kalau ada kutu atau jamur biasanya aku gunakan sampo khusus kutu atau khusus jamur ya teman-teman. Nah, teman-teman juga harus sediakan tisu, cotton bud atau kapas untuk bersihin kotoran di mata, telinga, dan hidung si kucing ya. Sampo kucing, untuk sampo harus gunakan sampo yang khusus kucing ya. Jangan menggunakan sampo manusia, efeknya akan buruk bagi kulit dan bulu si kucing karena pH-nya berbeda ya teman-teman. Untuk sampo ada 3 ya teman-teman, ada yang untuk kutu, jamur, dan yang biasa. Itu tergantung sih pada kebutuhan kucing kita ya teman-teman. Untuk tahapan berikutnya sih biasanya aku menyisir bulu kucing dulu. Ini adalah hal yang penting karena dengan menyisir bulu kucing maka kita bisa mengangkat bulu-bulunya yang rontok atau mati. Terus kita juga bisa melakukan pengecekan sekali menyisir apakah ada kutu, apakah ada jamur di kucing kita. Menyisir bulu kucing itu dilakukan bagusnya searah ya teman-teman. Mungkin di sini bakal banyak bertanya seberapa sering perlu menyisir bulu kucing. Kucing sebenarnya bisa membersihkan bulunya sendiri, bahkan menghabiskan hampir sebagian besar waktunya itu untuk menjilati dan membersihkan bulunya. Perilaku alamiah sih. Padahal bulu kucing tetap harus disisir untuk membantu mencegah kekusutan, itu munculnya gimbal. Ini harus benar-benar diperhatikan di masalah bulu kucing. Biasanya untuk bulu kucing yang berbulu panjang itu harus memang rajin kita menyisirnya. Kalau bisa sih setiap hari. Umumnya kucing berbulu panjang memang harus disisir setiap hari agar bulunya terangkat yang rontok-rontoknya. Sementara kucing berbulu pendek itu bisa seminggu sekali atau seminggu 2 kali ya teman-teman. Apa didapat dengan menyisir bulu kucing bisa mencegah pembentukan herbal, yaitu kondisi ketika kucing menelan bulu-bulu yang lepas ketika membersihkan diri. Karena apabila bulu-bulu ini menumpuk dan membentuk gumpalan rambut yang besar di dalam usus kucing, yang akhirnya menyebabkan penyumbatan usus biasanya teman-teman, berisiko membahayakan nyawa si kucing kalian loh teman-teman. Untuk kucing teman-teman yang aktif, yang suka bermain, sebaiknya sebelum grooming boleh teman-teman ngajak dia main dulu agar supaya fisiknya lebih berkurang ketika waktu teman-teman grooming. Jadi tenaganya itu lebih stabil, dia tidak melawan,
Jadi teman-teman lebih gampang melakukan grooming si kucingnya. Untuk kucing yang sedang hamil sebaiknya tidak dilakukan grooming ya teman-teman. Terus bagi kucing yang baru saja divaksin, itu juga yang juga harus diperhatikan sebelum melakukan grooming. Kalian bisa lihat dulu kucing kalian itu udah makan atau belum ya teman-teman, karena kan waktu yang kita habiskan untuk grooming itu lumayan lama. Untuk menyisir bulu kucing saya gunakan sisir yang biasa, karena di sini saya menggunakan sisir yang ada dua model geriginya, satu gerigi rapat, satu yang agak jarang. Kenapa saya gunakan ini? Ketika kucing sudah tidak nyaman dengan gerigi yang rapat, saya gunakan gerigi yang jarang. Jadi sehingga mudah saya menyisir bulu kucing. Selanjutnya kita melakukan pengecekan pada kuku si kucing. Apakah kuku si kucing sudah panjang atau ada kotoran? Ini kita lakukan sebelum kita melakukan pemotongan pada kuku si kucing. Nah, untuk pemotongan pada kuku si kucing sebaiknya teman-teman menggunakan gunting yang tajam yang sesuai dengan kuku si kucing ya teman-teman. Cara memotong kuku kucing itu yang benar-benar harus diperhatikan ya teman-teman. Hindari area kuik-kuik, itu adalah bagian kuku berwarna merah di ujung kukunya. Itu jangan sampai terpotong karena di situ ada berisi saraf dan pembuluh darah pada si kucing. Dalam proses pemotongan kucing, teman-teman harus yakin, jangan ragu-ragu, karena kalau ragu-ragu bisa membahayakan si kucingnya. Apabila kucing kalian sudah tidak merasa nyaman ketika saat kalian memotong kukunya, sebaiknya kalian harus berhenti, buat dia menjadi nyaman. Karena kucing tidak bisa dipaksa. Karena apabila mereka sudah tidak nyaman, menunjukkan tanda marah seperti mengeram, ekor berkedut, badan kaku atau terengah-engah, bahkan bisa saja mereka akan mencakar atau menggigit kalian ya teman-teman. Jika kucing kalian sudah bertindak seperti itu, maka segera hentikan kalian memotong kukunya. Nah, ketika tahap-tahap itu sudah selesai, nah kucing kalian siap untuk di grooming. Banyak hal positif yang kita dapat dari manfaat grooming kucing. Merangsang sirkulasi, meningkatkan tonus otot, menghaluskan bulu-bulu di tubuh, merangsang kelenjar di dasar bulu tubuh agar lebih tahan air, mengatasi masalah kulit dan inflamasi, membersihkan bulu mati. Terus tujuan dari grooming juga banyak hal-hal yang positif, mengatasi masalah hairball, mengatasi serangan dari kutu dan parasit, mencegah bulu yang kusut, menghilangkan kuku yang tajam, membuat tampilan kucing menjadi lebih cantik dan terawat.